podcast kami tentunya podcast yang berhubungan dengan santai atau obrolan santai terkini ya, bisa apa obsesi. Nah, hari ini kita akan sedikit bahas terkait rokok. Nah, sebuah industri yang telah lama ada dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun juga budaya. Mungkin dari teman-teman di sini sedikit asing dengan saya karena mungkin ini baru pertama kali podcast kita, dan juga ini sebuah podcast dengan tema yang sangat spesial. Saya sendiri dengan Val dan juga ada beberapa tamu spesial nih. Mungkin teman-teman di sini udah tahu siapa ya. Hari ini kita bersama seorang dua narasumber nih. Ada Mas Fukon yang ahli di bidang bisnis rokok, dan juga Mas Yusuf juga ahli dalam bisnis rokoknya juga. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Halo. Baik semua. Terima kasih sudah bergabung, dan sepertinya teman-teman di sini sangat antusias ya untuk bahas topik kali ini. Apalagi di Indonesia nih, rokok juga bagian dari budaya ya Mas ya. Tapi di sisi lain banyak juga tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini, baik dari regulasi maupun pergeseran perilaku konsumen. Mari kita mulai dari sejarahnya dan bagaimana industri rokok ini berkembang. Di Indonesia sendiri terkenal dengan rokok kretek kan. Mungkin bisa diceritakan nih mungkin dari Mas Fukon sedikit sejarah tentang rokok itu sendiri gimana? Mungkin saya akan jelaskan tentang sejarah rokok kretek di Indonesia ya. Indonesia ini terkenal dengan rokok kretek. Tentu rokok kretek pertama kali ditemukan di Kudus pada abad ke-19 dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Pada awalnya campuran cengkeh dalam rokok kretek itu dianggap sebagai obat herbal. Tapi lama-kelamaan menciptakan rasa dan aroma khas yang banyak diminati orang. Sering waktu rokok ini berkembang menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Wah, ternyata banyak yang menarik nih yang belum banyak diketahui oleh orang-orang ya. Bagaimana dengan rokok di Indonesia pada abad ke-20? Kira-kira mana nih Yusuf untuk abad ke-20? Pada abad ke-20 banyak perusahaan besar bermunculan seperti Jarum, Sampurna, dan Gudang Garam Mas. Industri ini sangat berkembang cepat sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara melalui cukai. Namun ada juga tantangan seperti mulai meningkatnya kesadaran akan dampak negatif kesehatan Mas dari merokok itu. Baik. Sekarang mungkin kita dari teman-teman sini atau mas-mas juga udah tahu kan, kita sendiri tahu bahwa ada tren baru nih seperti rokok elektrik atau vape. Mungkin apa dampak dari tren ini bagi industri rokok konvensional di sini? Kira-kira gimana? Kon. Iya, dampaknya itu terutama bagi pada rokok elektrik atau vape itu memang menjadi rokok alternatif yang menarik, terutama bagi generasi muda yang mencari sesuatu yang lebih modern dan dianggap lebih aman. Namun rokok konvensional masih punya pasar besar di Indonesia, terutama di kalangan orang dewasa dan mereka yang terbiasa dengan rokok kretek. Biasa dengan rokok kretek itu. Oke. Jadi meskipun ada pergeseran rokok konvensional masih tetap memiliki tempat di pasar Indonesia. Oh, seperti itu.
pernah nggak sih merasa bahwa regulasi pemerintah sudah terlalu ketat untuk industri rokok? Gimana Mas Yusuf? Regulasi itu sangat penting Mas untuk mengontrol peredaran dan konsumen rokok, tapi memang ada saatnya Mas di mana regulasi ini terasa berat, seperti dengan kebijakan kenaikan cukai rokok tiap tahun terus meningkat. Ini tentu mempengaruhi daya beli konsumen dan lebih parah banyak produk ilegal yang bermunculan seperti itu. Wah, jadi produk ilegal jadi ancaman besar ya Mas? Iya. Apalagi dengan pembatalan iklan yang ketat nih, mereka sulit untuk memasarkan produk mereka secara langsung. Kira-kira gimana Mas Bukon? Ya betul sekali Mas itu Mas. Sebenarnya banyak perusahaan mulai ke strategi marketing yang lebih halus atau yang lebih baik, seperti melalui sponsorship secara olahraga atau mendukung kegiatan seni itu. Cara mereka tetap relevan tanpa melanggar regulasi yang ada. Gitu Mas. Seperti itu. Tapi gini Mas, ada sisi lain juga kan, yang dimana beberapa orang menganggap bahwa rokok adalah produk yang merugikan kesehatan, dan itu jadi masalah etika untuk industri itu sendiri. Ya, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan di kalangan masyarakat Mas, dan transparannya soal risikonya dan kontribusi dapat memperbaiki citra mereka. Mungkin CSR bisa jadi solusi ya, atau ada perusahaan yang melibatkan di dalam kegiatan sosial atau pendidikan. Gimana Mas? Untuk CSR sendiri itu gimana kira-kira? Iya, CSR itu sendiri bisa membantu mereka untuk menunjukkan bahwa mereka juga peduli pada masyarakat. Namun tetapi ada ketegangan antara bisnis dan tanggung jawab sosial Mas. Oh, jadi ada ketegangan antara bisnis dan tanggung jawab sosial seperti Iya. itu kan ya. Inovasi di industri rokok itu menarik sih. Selain rokok konvensional, kita juga melihat ada beberapa banyak jenis rokok baru yang bermunculan, seperti rokok herbal atau bahkan rokok yang tidak membakar tembakau. Apa yang membuat inovasi ini jadi penting kira-kira? Nah, itu inovasi sangat penting Mas, terutama dengan semakin ketatnya regulasi. Perusahaan rokok perlu menawarkan alternatif agar kita bisa bertahan. Misalnya sekarang ada rokok herbal yang tidak menggunakan tembakau. Ini bisa menarik juga untuk konsumen yang sadar kesehatannya. Oh, apakah ada contoh lain Mas? Apakah ada contoh lain? Ada rokok seperti rokok Raptor, ini lebih lebih sehat lah intinya. Mungkin ada juga produk seperti rokok elektrik yang menggabungkan teknologi untuk memberikan kontrol lebih terhadap jumlah nikotin ya yang dikonsumsi. Dan juga selain perusahaan juga berinovasi dalam hal kemasan, misalnya seperti kemasan premium dengan desain yang lebih modern kan. Ini juga bisa jadi strategi sih untuk menarik pasar yang lebih muda kan seperti itu. Kira-kira dari Mas Sultan gimana sih? Ya, untuk menarik pasar industri itu sendiri, generasi muda ini cenderung lebih peduli dengan desain dan teknologi. Jadi perusahaan harus beradaptasi. Tapi apakah ada risiko bahwa inovasi ini bisa menyesatkan konsumen dengan menganggap produk-produk ini lebih aman? Kira-kira itulah tantangan besar Mas, produk seperti vape dan
menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara, Mas. Sisi lain dampaknya terhadap kesehatan sangat nyata. Perusahaan rokok harus mengambil langkah yang lebih serius dalam mengurangi dampak negatif seperti itu. Jadi itulah tantangan besarnya ya, tapi adapun tantangan produk seperti vape dianggap lebih aman, tetapi penelitian ini lebih dilanjut. Diperlukan perusahaan harus transparan mengenai resiko dan dampaknya. Mari kita sedikit bahas juga terkait lebih dalam soal etika ya. Sebagian orang mungkin berpikir bisnis rokok itu tidak etis karena dampaknya yang mungkin terhadap kesehatan masyarakat yang kurang baik untuk masyarakat itu sendiri. Menurut Mas Lukon, apakah bisnis rokok ini bisa tetap eksis di tengah perdebatan ini atau kira-kira seperti apa, Mas? Iya, bisnis rokok ini masih bisa tetap eksis, terutama di suatu sisi rokok adalah produk yang ilegal dan menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara. Di sisi lain, dampaknya terhadap kesehatan sangat nyata. Perusahaan rokok harus mengambil langkah yang lebih serius dalam mengurangi dampak negatifnya. Gitu, Mas. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Mas, terkait contoh langkah apa yang bisa diambil dari hal tersebut, kira-kira seperti apa, Mas? Iya. Mereka bisa memfokuskan pada inovasi produk yang lebih aman, seperti rokok tanpa asap atau rokok elektrik, produk dengan nikotin yang lebih mudah juga masuk seperti apa. Selain itu, perusahaan bisa lebih aktif dalam edukasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan bagi masyarakat atau penggunanya. Dan mungkin tentu saja hal tersebut mendukung program sosial yang lebih berdampak kan? Seperti itu kan, Mas Lukon? Ya, benar. Perusahaan ini harus menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab, tidak hanya fokus pada keuntungan semata, Mas. Ya. Jadi namun dengan semakin ketatnya regulasi dan juga kesadaran masyarakat, apakah industri rokok masih bisa ditambahkan? Masih bisa, Mas, tapi mereka harus beradaptasi dengan tren global seperti inovasi produk dan diversifikasi pasar. Jadi kita bisa melihat perubahan perilaku konsumen dan juga tren-tren yang mungkin udah bisa dilihat dari seluruh kalangan dunia atau global, bagaimana prospek industri rokok di sini itu sangat bisa kita lihat di masa depan nanti. Kira-kira gimana dari Mas Lukon? Untuk peluangnya sendiri itu gimana kira-kira? Oh iya, peluang industri rokok itu sangat besar, Mas. Sebagai ekspor, terutama rokok kretek, produk Indonesia yang sudah dikenal di pasar internasional, Mas. Seperti Jepang dan Eropa Timur. Namun, itu pasar domestik dan kesehatan akan terus menjadi tantangan kebutuhan. Oh iya, Mas Lukon. Apakah perusahaan perlu memperluas target pasar mereka? Kira-kira gimana, Mas Lukon? Ya, perusahaan itu harus memperbesar pasar dan memperkenalkan produk yang lebih sehat atau ramah lingkungan pada negara-negara lain, itu, Mas. Salah satunya adalah produk rokok herbal yang lebih ringan. Terus bagaimana nih, Mas Lukon, dengan vape dan produk sejenis itu, apakah akan semakin populer atau gimana ya kira-kira? Vape itu memang terus tumbuh dan kedepannya bisa jadi semakin berkembang, terutama di kalangan muda yang lebih suka teknologi baru.
tetapi regulasi yang ketat akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhannya. Oh, jadi memang seperti itu ya. Karena mungkin hari sudah mulai petang nih. Diskusi kita hari ini sangat menarik kan, dan membuka banyak perspektif baru nih dari teman-teman atau narasumber kita kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita dari Mas Uko dan Mas Yusuf. Terima kasih telah bergabung atas segmen diskusi pada sore hari ini. Untuk semua informasi yang sangat berguna bagi kami dan juga teman-teman yang ada di sana, saya ucapkan terima kasih. Senang bisa berbagi, dan semoga diskusi ini bisa memberikan pemahaman lebih dalam lagi dan juga bagi pendengar yang ada di rumah di sana. Bagi para pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kita dengan obsesi. Kita akan terus membahas topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.